Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jitsuryoku Sanni Narita Kute sebelumnya atau part 12. Jadi yang belum nonton para sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya, Cid sudah masuk ke Sanctuary atau tempat untuk memenjarakan sebuah ingatan dan kenangan. Dan ternyata Aurora ada di dalam tempat itu dengan tubuh yang sedang terikat. Tapi kita menuju ke tempat Alpha dulu guys, yang juga sudah masuk ke Sanctuary. Cuma tempat itu kan berisi banyak kenangan, jadi bisa mengarah kemanapun seperti halnya di alam mimpi. Tergantung dari kenangan siapa yang mereka masuki. Jadi kalau ingin melihat banyak sejarah di masa lalu, maka disitulah tempat yang paling tepat. Dan itulah salah satu tujuan Alpha datang ke Tanah Suci Limbung. Saat itu di balik pintu lainnya yang sudah dimasuki Alpha, ada Epsilon, Delta, Rose, Alexia, Beta, dan juga si botak Nelson yang sedang ditahan oleh Delta dan siap diterkam kapanpun. Di sana juga terdapat patung dari pahlawan Agung Olivier dan seperti biasa Alpha sedang memandanginya. Awalnya Rose dan Alexia berusaha mencari alasan untuk meyakinkan Alpha soalnya mereka berdua sembarangan ikut masuk begitu saja. Namun ternyata Alpha tidak mempermasalahkannya dan mengatakan lagian kau juga berhak tahu, dan tentu itu membuat Alexia dan Rose sangat lega. Di sini Alpha sengaja membuka topengnya sambil menatap patung Olivier karena ternyata wajah mereka berdua sangat mirip, malahan bisa dikatakan sama. Rose dan Alexia juga sangat kaget melihatnya, tapi Nelson sampai berteriak dan keceplosan mengatakan saat melihat wajah Alpha, bukankah harusnya tempat itu sudah membunuhmu? Tidak mungkin kau bangkit kembali setelah mengalami kerasukan. Seketika Alpha langsung menatap Nelson karena Alpha sendiri juga masih bertanya-tanya kenapa dirinya punya wajah yang sama dengan pahlawan Olivier. Saat itu Alpha menyalurkan kekuatannya pada patung Olivier dan ternyata kenangan Olivier juga menjawabnya. Dengan sekejap mata tempat itu dipenuhi oleh cahaya putih dan mereka semua dibawa ke tempat lain atau kenangan dari semua pejuang yang pernah berjuang di samping Olivier dan juga kenangan dari Olivier sendiri. Tapi kita kembali ke tempat Cid dan Aurora dulu guys. Dan mereka juga sedang berada di dalam ingatan masa lalu Aurora. Terlihat banyak bangunan kumuh yang sudah hancur akibat perang dan juga banyak mayat di mana-mana, tapi di tengah semua itu ada gadis kecil yang sedang menangis. Cid bertanya pada Aurora kenapa dia sangat mirip denganmu dan kenapa dia menangis. Tapi Aurora menjawab dengan cuek, mungkin dia cuma ngompol dan juga anak yang cengeng. Tapi itu memang Aurora di masa kecilnya guys. Lalu Aurora memukul anak kecil itu dan menghilangkannya. Karena itu syarat untuk tetap melanjutkan perjalanan atau jika ingin terbebas dari Sanctuary. Setelah berjalan kembali, lagi-lagi mereka melihat Aurora kecil yang sedang menangis dan juga banyak mayat di sampingnya. Di sini Aurora menjelaskan pada Cid kalau mereka berdua tidak bisa menggunakan sihir, soalnya inti dari Sanctuary selalu menyerap kekuatan dan jika Cid ingin keluar maka dia perlu menghancurkan intinya. Dan itu juga akan membebaskan semua ingatan dan kenangan yang terpenjara di Sanctuary. Ya, Cid juga merasa energi sihirnya selalu diserap dan itu hampir sama dengan cara kerja artefak mata sebelumnya, cuma yang ini jauh lebih kuat. Tapi tentu sejak masuk ke tempat itu, Cid selalu mencoba mengubah gelombang sihirnya supaya bisa digunakan. Walaupun ya tanpa sihir dia masih cukup kuat. Jadi di sini Aurora meminjam pedang Cid untuk memusnahkan ingatan masa kecilnya karena tanpa sihir Aurora bilang cuma gadis lembut yang imut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba semua mayat di tempat itu mulai bangkit dan menyerang Aurora. Jadi Cid dengan cepat mengambil pedangnya kembali untuk melindunginya. Tidak butuh waktu lama Cid bisa membantai semua mayat di tempat itu dan juga menghilangkan Aurora kecil. Jadi mereka bisa meneruskan perjalanan dan menuju ke bagian inti Sanctuary untuk menghancurkannya. Tentu melihat kehebatan Cid bertarung tanpa sihir membuat Aurora kagum dan kebetulan dari dulu Aurora juga punya impian ingin diselamatkan oleh seorang kesatria dan pastinya Cid juga tidak keberatan dengan hal itu. Asalkan bisa tampil keren. Walaupun sepertinya Sanctuary sendiri seperti menolak keberadaan mereka, makanya semua mayat di tempat itu sampai dibangkitkan dan menyerang mereka berdua. Tapi setelah membantai semuanya, Cid dan Aurora sampai di gerbang lain dan mungkin itu menuju ke bagian tengah atau inti Sanctuary. Tapi kita kembali ke tempat Alpha dan yang lainnya dulu guys. Setelah menjawab kekuatan Alpha, Olivier seperti menunjukkan semua kenangan atau sejarah masa lalu yang berkaitan dengannya. Tentu Nelson juga sulit untuk mempercayainya dan tiba-tiba tempat itu menampilkan sebuah penjara dan ruang penelitian yang sangat mengerikan.
Di sini Alpha bilang kalau tempat suci dulunya adalah bekas pertarungan Olivier bersama para pejuang hebat melawan iblis Diabolos dan berhasil menyegel lengan kirinya di tempat itu juga. Tapi karena penyegelan itu juga yang akhirnya menciptakan distorsi ditambah banyaknya pejuang yang mati dan masih meninggalkan banyak penyesalan. Dan akibat semua itulah Sanctuary tercipta sekaligus memenjarakan banyak kenangan dan juga penyesalan mereka. Kini Alpha dan yang lainnya sedang ditunjukkan sedikit mengenai sejarah masa lalu Olivier lewat Sanctuary itu. Terlihat di dalam penjara itu banyak anak-anak dari ras yang berbeda yaitu manusia, elf, dan beastman dan mereka digunakan sebagai bahan eksperimen. Jadi tubuh mereka dipaksa untuk menerima sel Diabolos supaya mempunyai kekuatan layaknya para iblis. Tapi tentu banyak dari tubuh anak-anak itu tidak mampu menerimanya dan mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Di masa lalu itu juga disebut sebagai kerasukan dan itu semua juga adalah perbuatan kultus Diabolos. Terlihat di salah satu penjara ada gadis kecil dengan kondisi yang baik walaupun tatapannya sangat kosong dan itulah Olivier kecil yang bisa dikatakan sebagai eksperimen yang berhasil dari banyaknya eksperimen yang mereka lakukan. Dan alhasil Olivier punya kekuatan layaknya para iblis. Hampir dari semua anak yang berhasil adalah wanita dan semua anak laki-laki mengalami kegagalan atau rusak. Jadi bisa dibilang yang menciptakan Olivier dan para pejuangnya adalah kultus sendiri untuk melawan iblis Diabolos. Karena di masa itu mereka belum berhasil menyegel lengan kirinya. Namun bukankah tujuan kultus ingin membangkitkan Diabolos di masa ini? Ya itu tidak sepenuhnya salah guys. Karena yang diinginkan kultus atau pengikut Diabolos itu bukan menjadikan Diabolos sebagai pemimpin mereka, melainkan cuma ingin memonopoli kekuatan Diabolosnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi simpelnya gini, jauh di masa lalu kultus Diabolos sudah ada dan mereka perlahan mengumpulkan sel Diabolos lalu menciptakan anak-anak berkekuatan iblis seperti Olivier untuk mendapatkan sel Diabolos yang lebih banyak. Dan setelah Olivier dewasa, dia berhasil mendapatkan lengan kiri Diabolos lalu menyegelnya. Tapi sebenarnya lengan kiri itu cuma dimanfaatkan oleh kultus untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar sampai saat ini. Alpha menduga kalau Olivier rela melakukan semua itu demi kedamaian yang dia yakini karena dikabarkan Diabolos membawa kehancuran besar di masa lalu. Walaupun fakta yang sebenarnya masih simpang siur dan baru sejauh itu yang Alpha ketahui. Masih banyak misteri yang belum diketahui di mana tubuh Diabolos saat ini dan berapa banyak iblis yang hidup di masa itu. Namun sejauh volume 2-nya baru itu yang ditunjukkan. Tentu di sini Alexia hampir tidak percaya mengetahui semua kebenaran itu, tapi itulah faktanya dan Alpha juga bilang ada seseorang yang sudah mengubah sejarah di masa lalu. Bahkan Rose merasa sangat ngeri hanya dengan membayangkan perselisihan antara dua organisasi besar di balik bayangan yaitu Shadow Guardian dan Kultus Diabolos. Satu kerajaan saja tidak akan cukup untuk menahan kekuatan mereka yang sangat besar dan selama ini mereka selalu bergerak di balik bayangan. Lanjut ke perjalanan mereka di Sanctuary untuk menjelajahi ingatan Olivier. Dengan sekejap tempat itu sudah berubah lagi dan terlihat lengan kiri Diabolos yang sangat besar sedang diteliti oleh orang-orang kultus. Tapi tampaknya lengan itu masih punya energi kehidupan walaupun sudah terputus dari tubuh utamanya. Namun justru sel Diabolos yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat. Dan setelah melakukan eksperimen panjang, akhirnya kultus berhasil menciptakan salah satu pil yang bisa memberikan mereka kekuatan jauh lebih besar, sekaligus awet muda sampai bisa dikatakan abadi. Asalkan terus memakan pil itu setahun sekali. Apalagi itu bisa berefek pada laki-laki atau tidak hanya wanita. Tapi di ingatan Olivier, ada satu pria yang sangat mirip dengan Nelson dan mungkin Nelson bisa hidup sampai saat ini karena terus memakan pil itu. Jadi Alpha memaksa Nelson untuk menceritakannya lebih jauh. Di sini dengan wajah yang sangat percaya diri, Nelson juga mengakuinya kalau itu memang dirinya. Dia bilang masih ada kelemahan dalam pil itu, yaitu jika mereka tidak memakannya per tahun, maka efeknya akan menghilang dan mulai menua dan mungkin juga mengalami kebotakan. Walaupun di sini Nelson bilang botaknya karena stres. Tapi semakin lama pembuatan pil itu semakin sedikit dan kini per tahun kultus hanya menciptakan 12 pil. Makanya di dalam organisasi ada gelar bernama 12 Ron dan ke-12 orang itulah yang berhak mendapatkannya. Di sini Nelson yang mulai membangkitkan kekuatan aslinya dengan lantang mengatakan, "Akulah yang menduduki kursi ke-11 yang juga dikenal sebagai Nelson Sang Keserakahan." Dia juga memuji pencapaian Shadow Guardian yang berhasil mengungkap sampai sejauh itu, walaupun bagi Nelson sudah tidak ada jalan keluar bagi Alpha dan yang lainnya dan mereka semua akan mati di tempat itu. Karena Sanctuary sudah seperti wilayah kekuasaan Nelson sendiri dan dari awal dirinya cuma pura-pura lemah.
Soalnya mungkin dia ingin melihat sejauh mana Shadow Guardian mendapatkan informasi dan malahan Nelson mendapatkan buruan yang lebih besar, yaitu keberadaan Alpha sendiri. Karena Alpha merupakan kerasukan yang berhasil membangkitkan kekuatannya dan juga punya darah keturunan yang sangat kuat dari pahlawan Olivier. Dan itu sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kultus Diabolos, begitulah kata Nelson. Walaupun sebelum mengatakannya lebih jauh, tiba-tiba Delta menusuknya dari belakang dan tentu Alpha sempat menegurnya. Tapi ternyata tubuh Nelson yang baru ditusuk oleh Delta menghilang begitu saja dan muncul kembali Nelson yang lain dengan jumlah yang lebih banyak. Namun bukannya kecewa, Delta malah semakin kegirangan melihat mangsanya menjadi lebih banyak dan tentu dia bisa mengamuk sesuka hati. Tapi di sisi lain, Delta juga merasa energi sihirnya semakin diserap dan Alpha bilang kalau di bagian tengah Sanctuary ada inti yang selalu menyerap kekuatan. Tentu pula Nelson semakin percaya diri walaupun itu sama sekali tidak membuat seorang Delta gentar. Karena Delta punya energi yang sangat besar dan dengan sedikit kekuatannya saja dia sudah sangat mengerikan. Akhirnya pula Nelson yang selalu bangkit kembali bertarung melawan Delta dengan sangat brutal. Atau lebih tepatnya Delta yang sedang membantai mangsanya dengan pedang eboninya yang sangat panjang dan juga taringnya yang sangat tajam. Alexia dan Rose yang melihatnya juga sangat kaget karena biasanya kan mereka selalu melihat anggota Shadow Guardian bertarung menggunakan teknik yang sangat baik. Namun dari pertarungan Delta mereka sama sekali tidak melihat teknik apapun dan hanya kebrutalan dan keganasan yang dia tunjukkan. Walaupun dilihat dari manapun gaya bertarung Delta sangat mengerikan dan murni seorang monster yang sedang memburu mangsanya. Tentunya Nelson juga merasakan hal yang sama dan kenapa monster ini masih bisa sekuat itu dengan kekuatannya yang terus diserap. Setelah beberapa lama akhirnya puluhan Nelson kena bantai semua oleh Delta dan sepertinya Nelson sudah mencapai batas kekuatannya atau tidak mampu bangkit lebih banyak lagi. Tapi dia masih sangat percaya diri dan tak lama kemudian dia memanggil seseorang yang siap untuk membantunya. Dan ternyata pahlawan Olivier muncul di sampingnya, tapi tentu itu cuma kenangan Olivier yang dimunculkan oleh Nelson walaupun dia tetap aja kuat. Tiba-tiba Epsilon yang dari tadi sempat menghilang datang kembali dan melaporkan sesuatu pada Alpha. Sepertinya dia telah berhasil menyelidiki sesuatu di Sanctuary dan sudah waktunya mereka pergi dari tempat itu. Jadi tanpa memperdulikan Nelson, Alpha meraih Delta dan segera pergi dari tempat itu sambil diikuti oleh yang lainnya. Tentunya Nelson berpikir kalau Alpha takut makanya melarikan diri. Namun dari kejauhan, Alpha bilang, kami tidak tertarik untuk melawan orang yang lemah. Dan tujuan Alpha dari awal adalah mencari inti yang memberikan kekuatan besar pada Sanctuary. Setelah semuanya pergi, Nelson merasakan kehadiran lain di inti Sanctuary dan dia pun segera pergi ke sana untuk menyingkirkannya. Jadi kita kembali ke tempat Cid dan Aurora guys. Saat itu mereka berdua sudah berhasil masuk ke inti Sanctuary, tapi terlihat ada gerbang lain dengan rantai yang sangat kuat. Tidak mungkin mereka menghancurkan rantai sebesar itu tanpa kekuatan sihir. Namun di ruangan itu juga ada suatu pedang yang menancap dan tertulis kalau pedang itulah yang bisa menghancurkan rantai. Lalu Cid memegang pedang itu sambil mengatakan ini hanya untuk orang terpilih yang bisa mencabutnya. Tentu Aurora yang mendengarnya sangat kagum karena tulisan kuno di situ juga tertulis seperti itu dan hanya keturunan pahlawan yang bisa mencabutnya atau mungkin orang-orang seperti Alpha. Tapi bagaimana Cid bisa mengetahuinya padahal Aurora sendiri kesulitan untuk membacanya. Cid bilang pola seperti itu sudah sangat biasa dan selalu terjadi di mana-mana. Tapi tentu dia cuma asal menebak aja guys. Jadi tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menghancurkannya, soalnya tidak mungkin untuk mencabut pedang itu. Di sini Cid sempat bertanya pada Aurora, apakah jika berhasil menghancurkan intinya, maka dirimu juga akan menghilang. Aurora menjawab memang seperti itu, dan begitu juga dengan semua kenangan yang terpenjara di Sanctuary. Namun itu jauh lebih baik daripada selalu terkurung di tempat itu, dan bagi Aurora, mungkin sudah sekitar 1000 tahun dirinya di tempat itu. Apalagi Aurora yang ada di situ cuma ingatan atau kenangannya yang tidak utuh. Dia tidak sepenuhnya mengingat tentang dirinya sendiri dan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kenapa ingatannya bisa terkurung di Sanctuary. Tak lama kemudian tiba-tiba Nelson datang bersama Olivier yang cuma seperti mayat hidup. Nelson yang baru kali itu melihat Cid bilang, kau cuma sedang ditipu oleh penyihir wanita itu. Lalu Cid bertanya, apakah kau kenal dengan si botak itu? Dan Aurora menjawab, ingatanku tidak utuh, jadi aku tidak yakin apakah aku pernah bertemu dengannya atau tidak. Cuma saat Cid melihat Olivier, tentu dia sadar kalau wajah Olivier sangat mirip dengan Alpha walaupun Cid tidak tahu siapa dia. Namun Cid merasa dia cukup kuat. Setelah mendengar perintah dari Nelson, tanpa basa-basi Olivier langsung menyerang Cid dengan tebasannya yang sampai membelah dinding walaupun Cid masih bisa menghindarinya.
Setelahnya mereka langsung beradu serangan, tapi tanpa sihirnya Cid sangat terpojok, bahkan tubuhnya beberapa kali mendapat luka sayatan dan tusukan dari pedang Olivier. Saat itu darahnya mulai berceceran di mana-mana dan tentu Aurora yang melihatnya tidak mungkin diam, jadi dia langsung maju untuk melindungi Cid walaupun tanpa sihir dia cuma wanita yang sangat lemah. Tapi di sisi lain Nelson yang semakin kegirangan malah mengancam Aurora dan mengatakan jika kau tidak mau anak itu mati, maka kau hanya perlu meminjamkan kekuatanmu pada kami dan aku akan mengampuni nyawanya. Nelson tahu Aurora kehilangan sebagian ingatannya, tapi jika Aurora menyetujui syarat itu, maka itu sudah cukup untuk membuat kontrak. Di sini Aurora yang bingung semakin tidak punya pilihan, tapi tak lama kemudian Cid mulai bangkit dan tentu dia sangat emosi karena mereka menganggap Cid seperti orang yang akan mati. Lalu dari arah lain dengan cepat Olivier berhasil menusuk Cid, tapi justru itulah yang Cid tunggu. Jadi dengan tubuh yang sudah tertusuk, Cid mencengkram tubuh Olivier lalu menggigitnya di bagian leher dengan sangat kuat. Perlahan tubuh Olivier yang tidak mampu menahan kerusakannya mulai hancur dan akhirnya dia lenyap. Tentu Nelson dan Aurora sangat tidak mempercayai itu, bagaimana bisa Cid masih bertahan dengan luka sayatan dan tusukan yang sangat banyak itu. Cid bilang selama tusukan itu tidak mengenai organ pentingnya, maka tubuh manusia tetap bisa bertahan dan tidak mungkin mati. Jadi setiap dia menerima tusukan atau tebasan Olivier, dia sengaja menghindar dari bagian vitalnya. Ya intinya seperti biasa, Cid selalu bisa membaca ritme pertarungan lawannya walaupun tanpa menggunakan sihir. Makanya dia selalu menerima beberapa serangan Olivier. Di sini dengan tubuh yang berlumuran darah, Cid malah semakin tersenyum kegirangan dan Nelson yang melihatnya semakin tidak mengerti kenapa anak itu malah senang. Walaupun Nelson masih sangat percaya diri karena di dalam santuari dia bisa selalu memunculkan Olivier kapanpun, bahkan saat itu ada banyak Olivier yang semuanya siap untuk menyerang Cid dari arah manapun. Namun di sisi lain Cid mengatakan sayang sekali waktumu sudah habis. Perlahan partikel sihir mulai terbentuk di sekelilingnya dan muncul pedang hitam legam yang biasa dia gunakan. Dari awal masuk ke tempat itu kan dia selalu menyesuaikan gelombang sihirnya supaya bisa digunakan kembali dan ternyata di sini Cid sudah menemukan caranya, yaitu dengan memadatkan semua energi sihirnya sampai tidak bisa diserap. Ya simpelnya seperti itu dan bagi Aurora itu adalah teknik yang sangat luar biasa, bahkan penyihir kuno saja tidak mampu melakukannya. Sebelum melakukan serangan Cid bertanya pada Aurora, bukankah kita hanya perlu mencabut pedang itu untuk memotong rantai lalu menghancurkan inti di dalamnya? Tapi bagi Cid semua itu terlalu ribet, jadi mendingan lenyapkan saja semuanya sekaligus. Walaupun Aurora tidak mengerti apa yang Cid maksud, namun ya itu lebih baik. Saat itu partikel magic yang sangat mengerikan mulai terbentuk di sekelilingnya, sedangkan puluhan Olivier mulai menyerang secara bersamaan. Tapi di saat itu juga Cid sudah mengaktifkan Aim Atomic, yaitu sihir dahsyat yang sangat mengerikan. Walaupun di saat yang bersamaan, satu pedang Olivier sempat mengenai jantungnya. Dengan sekejap seluruh tempat itu diwarnai cahaya ungu yang siap melenyapkan semuanya yang ada dalam jangkauannya, termasuk santuari dan tempat suci dan juga semua yang ada di dalamnya. Semuanya seperti lenyap begitu saja tanpa meninggalkan apapun. Ketika Cid sadar tiba-tiba dia sudah berada di tempat lain, tapi Cid sempat melihat lengan kiri Diabolos yang perlahan mulai bebas dan lengan itu sendiri berniat meraih Cid. Namun saat dia membuka matanya, ternyata Aurora lah yang meraih tubuhnya. Saat ini mereka berdua berada di hutan tidak jauh dari tanah suci atau berada di tempat yang sama saat Cid memasuki pintu sebelumnya. Tentu Aurora tadi sangat khawatir dengan tusukan yang sempat mengenai jantung Cid, tapi ternyata itu bukan luka yang fatal. Baginya Cid selalu penuh dengan kejutan dan berhubung santuari sudah menghilang, jadi sudah waktunya bagi Aurora untuk menghilang juga guys. Dari awal tentu itulah keinginan Aurora daripada terpenjara di santuari, tapi kini dirinya punya memori yang tidak mau hilang, yaitu kenangannya bersama Cid sebelumnya. Walaupun hanya sebentar, tapi itu akan menjadi kenangan yang sangat indah bagi Aurora. Aurora juga mengatakan sudah membohongi Cid karena sebenarnya yang memanggil Cid adalah Aurora, bukan Cid sendiri yang tiba-tiba datang. Lalu dengan tubuh yang mulai lenyap, Aurora bilang jika suatu saat nanti kau menemukan diriku yang sesungguhnya, tolong saat itu juga bunuhlah aku. Dan akhirnya dia lenyap sepenuhnya. Oh ya, dari awal Cid itu tidak tahu nama Aurora dan siapa dia guys. Jadi Cid memanggilnya dengan nama Violet karena mungkin identik dengan warna itu. Sedangkan di tempat lain, Alpha, Epsilon, dan Delta juga sedang memandangi kota suci yang baru saja lenyap. Pada akhirnya semua benda yang mereka cari di tempat itu dilenyapkan semua oleh bos mereka, yaitu pedang suci dan juga sampel dari inti tempat suci. Semuanya sudah lenyap.
Tapi Alpha bilang dia memilih solusi paling sederhana dan juga paling pasti, dan memang seperti itulah dirinya atau cheat yang dia maksud. Karena dia pasti sadar dengan penyihir bencana Aurora atau nama lainnya adalah sang iblis Diabolos. Begitulah yang Alpha katakan. Alexia, Rose, dan Beta juga berhasil keluar tepat waktu, tapi mereka ada di tempat lain atau terpisah dari Alpha. Dan tentunya mereka baru saja melihat kegilaan dari M Atomic yang sangat mengerikan. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.